Ayo keluarin duitnya. Ayo keluarin duitnya, kita bareng-bareng. Wasilah dengan keluarga Nabi, mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya. Tadi duit tanah mana Ki? Allahumma salli ala sayyidina. Ibu-ibu yang gak punya uang pinjam sama temennya. Yang gak punya uang boleh pakai HP, masukin kardus. Gak punya cincin taruh. Shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli mudah-mudahan yang punya niat, punya hajat semuanya dijabah, dikabul dengan sedekah kita malam ini. bil qulubi wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi biar rata. Allahumma salli Disiapin uangnya, disiapin. ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, guru kita yang kita muliakan, yang kita cintai, ikhlas lillahi ta'ala, agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Nabi kita Muhammad, guru kita Habibana Alawi, Habibana Muhammad, Abna'il Walid Al-Habib Hasan Al-Jufri, para habaib abna'i Rasulillah, para ulama warasatul anbiya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, amin ya rabbal. Tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba summa tuba summa tuba. Beruntung orang yang melihat aku, ketemu aku, berjumpa dengan aku, dan dia beriman kepadaku. Beruntung, beruntung, beruntung. Lain riwayat sampai 7 kali beruntung. Liman lam ro'ani wa amanabi. Siapa orang yang belum pernah lihat aku, belum pernah ketemu aku, belum pernah berjumpa dengan aku, tapi dia mencintaiku dan beriman kepada aku. Merugi, dan paling merugi orang-orang yang belum pernah ketemu Nabi, di akhirat belum pernah ketemu dengan keluarganya Nabi. Sallu ala Muhammad.
Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau ingin tahu semua alam raya ini, alam yang Allah ciptakan, dari mulai langit, angin, hujan, buah-buahan, semua yang ada di sini, semuanya Allah hidupkan, Allah sempurnakan dengan cucuran tetesan daripada cipratan nur Nabi kita Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya nanti minta syafaatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa mengeluh kepada para nabi-nabinya. Nabi-nabinya, ya Nabi Allah Adam, ya Nabi Allah Ibrahim, dulu saya beriman kepadamu. Hari ini hari akhirat aku minta syafaat darimu. Apa kata para nabi? Nafsi-nafsi, aku pun belum tentu selamat. Bagaimana dengan umatnya hadirin sekalian? Hari ini malam ini jadi jaminan kita. Jangankan duduknya kita, tenda yang berdiri, lampu yang menerangi, tikar yang kita duduki akan menjadi saksi langsung dengan Rasulullah. Tambah lagi kita duduk dengan darah dagingnya Rasulullah. Makanya paling rugi manusia, gak pernah ketemu dengan Nabi, gak pernah jumpa dengan Nabi. Di akhirat di akhir zaman belum pernah ketemu dengan keluarganya Nabi. Hadirin sekalian, hadirat sekalian, ala baitin Nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarriju kurabi. Jangankan dengan Rasulullah, kita dianjurkan agar meminta dan memohon doa keberkahan daripada doa-doa keluarga Nabi. Hadirin sekalian, tidak ada hijab, semuanya dibuka. Kalau sampai saat ini ada orang tapos nggak kenal dengan habaib, camkan itu adalah mereka-mereka yang paling rugi di tapos, mungkin paling rugi di akhirat. Terima kasih kepada Saibul Bait Kiki dan keluarganya. Ini 40 rumah ke belakang, ke depan, ke belakang, samping kanan kiri, semuanya menjadi saksi syafaatnya di keluarga Nabi kita Muhammad. Apalagi langsung hadir darah dagingnya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا على محمد واذكر صلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib abna'ir Rasulillah, mudah-mudahan mereka semua Allah berikan sehat panjang umur. Juga para tuan-tuan guru kita, para alimil ulama, para kiai yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mereka istiqamah di jalan dakwah karena sebagai penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada para tokoh aparatur pemerintah, para kesepuhan, dan terkhusus kepada
Rifki Nur Hidayat yang insyaallah mudah-mudahan serta keluarga besarnya Allah berikan sehat panjang umur dan hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang menyandang yaitu nikmat yang paling besar, dijadikannya kita sebagai umat baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah yang sudah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang menuju keselamatan, jalan yang menuju kepada kecelakaan sampai ke jurang api neraka. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Kami juga telah menunjukkan jalan yang tidak akan sampai kepada keselamatan. Tapi semuanya manusia ini tidak seragam memilih jalan yang lurus. Ada yang memilih jalan yang lurus dan ada juga yang tidak memilih jalan yang lurus. Ada yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, ada pula yang tidak bersyukur terhadap Allah. Saudara hadirin sekalian, kita tanpa meminta, tanpa memesan, sudah Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Bahkan lebih dari itu, saudara hadirin, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat-umat terdahulu, bahkan para nabi, para rasul menginginkan posisi sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan ada 12 nabi yang memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan bisa hidup di akhir zaman bersama umat Nabi Muhammad dan bisa berjuang bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad. Itu semua para nabi doanya tidak dikabulkan oleh Allah, melainkan Nabi Isa dikabulkan oleh Allah. Dan kelak nanti Allah akan berikan kepada Nabi Isa untuk berjuang di akhir zaman bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk itu saudara hadirin sekalian, kita harus selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan di dalam keimanan, ditetapkan di dalam Islam, dan selalu meminta kepada Allah, jangan wafatkan saya, jangan matikan kami ya Allah, melainkan di dalam Islam, di dalam iman. Ini doa, kata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu, menyebutkan bahwa sa'ilan, jangan pernah putus di dalam kita berharap memohon kepada Allah, yaitu dalam keadaan iman dan Islam apabila kita meninggalkan dunia ini, saudara hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, kita harus berteman, bersahabat, bergabung dengan orang-orang soleh, dengan para pewaris Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta terhadap agama ini, yang bukan pura-pura, yang tidak menyia-nyiakan agama, yang bukan hanya mengkomersilkan agama, melainkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh di dalam pendiriannya, ingin berjuang bersama dengan umat Nabi Muhammad karena berharap ridha Allah, berharap pembelaan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghsiru min asdaqil mu'minin. Perbanyaklah kalian di dalam hidup itu bergabung, berteman, berkenalan dengan para orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Karena lanjutan hadis ini menyebutkan, fa innar rajula minhum yashfa'u fi qaribihi wa sadiqihi. Karena orang beriman apabila dia jadi teman kita, apalagi dia orang soleh, apalagi dia ulama, apalagi dia keturunan Nabi Muhammad, maka ini saudara hadir sekalian akan manfaatnya di dunia. Allah tidak menurunkan bala kepada kita karena Allah masih menghargai orang-orang beriman, orang-orang soleh, pewaris Nabi Muhammad. Di akhirat satu dengan yang lain saling memberikan pembelaan, saling memberikan pertolongan, saling memberikan syafaat, saudara hadirin sekalian. Sehingga di dalam kitab Turas Ba'alawi ada seorang yang sudah diadili,
dan keputusan pengadilan Allah, orang ini harus masuk ke dalam jurang api neraka. Tapi Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Sehingga para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ini orang hasilnya sudah diperiksa dan harus masuk ke dalam neraka." Kata Allah, "Tidak. Orang itu punya kelebihan. Orang tersebut yang mana dia dengan sebab kelebihan itu dia harus masuk ke dalam surga." Apa itu kelebihannya? Orang itu, saudara hadirin sekalian, dia tidak kenal sama ulama, dia tidak pernah ngaji, tapi dia punya teman yang mana temannya suka ngaji, temannya bergaul dengan ulama, temannya bergaul dengan orang-orang soleh. Cuma dengan teman saja. Inilah kemuliaan, saudara hadirin sekalian. Majlis taklim jangan pernah dianggap enteng, saudara hadirin sekalian. Karena apa? Nanti lihat orang yang merintih di hadapan Allah, walaupun membawa amal solatnya, amal zakatnya, amal ibadah dan lainnya semuanya bagus, luar biasa, tapi dia merintih kepada Allah, minta dikembalikan ke alam dunia. Kenapa? Dia tidak menghadiri majlis-majlis yang mulia. Majlis-majlis yang disebutkan oleh Nabi adalah taman surga. Saudara hadirin sekalian, sudah dikatakan taman surga, tidak pernah mau mampir. Apalagi banyak yang benci, tidak suka dengan majlis seperti ini. Inilah orang yang dikatakan oleh Nabi nanti di akhirat, yaitu rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya walam yatlubhu. Orang yang punya kesempatan, ada waktu, tidak ada yang menghalangi untuk dia bisa duduk bersama para ulama, bersama dengan para keturunan Nabi Muhammad, tapi dia tidak lakukan itu, maka ini adalah orang yang paling rugi di hadapan Allah, dan Allah akan lemparkan dia ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara hadirin sekalian, pesan saya adalah, ayo kita harus bergaul, harus pilih-pilih. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Kita bukan plural, kita bukan liberal, kita bukan muridnya Yahudi, kita bukan pengikut daripada ajaran-ajaran Nasara, bukan. Kita umat Nabi Muhammad yang harus berjalan di muka bumi ini sesuai dengan tata cara apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi tahun baru, perayaan-perayaan yang akan mereka lakukan ini tidak lain adalah untuk merusak akidah umat Islam. Kita, saudara hadirin sekalian, dosanya mungkin dianggap sepele, hanya niup trompet, hanya meniru-niru mereka, tapi saudara hadirin sekalian, ini bisa menghancurkan akidah, bahkan bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Jelas, saudara hadirin sekalian, Nabi di dalam hadisnya menyebutkan, "Istanibu a'da'illah fi dinihim." Jauhilah perayaan-perayaan orang Yahudi, perayaan-perayaan lebaran mereka, jauhi. Apalagi kita mengucapkan selamat, jauhi, kata Rasulullah. Karena apa? Allah mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, fa inna suhta a'da'illahi yanzilu alaihim, karena murka Allah, laknat Allah apabila mereka sedang merayakan hari raya mereka, itu sedang turun daripada murkanya Allah, kebencian Allah, yang mana kalau orang sudah diliputi dengan murkanya Allah, dia akan dibawa ke atas, dicatat di Baitul Ma'mur sebagai orang-orang yang kelak akan menghuni api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah, saudara hadirin sekalian, manfaat kita bergabung bersama dengan majlis-majlis seperti ini. Insya Allah, walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, bodoh dan luar biasa, insya Allah saya jamin, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Inilah yang dijaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para sahabat sedang berkumpul, Nabi keluar, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, "Atadruna min ahlil jannah?" Tahukah kalian siapa mereka yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan diselamatkan sampai masuk ke dalam surganya Allah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, hum yahdur majalisal ilmi, mereka yang senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu, bergabung, bercampur, bergaul dengan para ulama, bersama dengan orang-orang soleh, yang mana pergaulan mereka, duduk mereka, semuanya akan menyebabkan mendapatkan rahmatnya Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk itu saya mengajak, ayo
walaupun kelihatannya aneh, walaupun kelihatannya kita sedikit, tapi saya yakin orang yang sedikit inilah jumlah yang paling banyak. Karena apa? Orang-orang yang kelihatannya sedikit itu karena di sini kalau kita campur dengan mayoritas seluruh alam dunia ini, orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, orang-orang yang seperti kita adalah orang yang mayoritas, orang yang paling banyak di muka bumi ini, saudara hadirin sekalian. Kenapa? Sebenarnya kita tidak kebagian medsos, tidak kebagian publikasi, ya tidak diekspos. Kenapa? Karena kita ini membahayakan, saudara hadirin sekalian. Bagi mereka, kita ini adalah sebagai mematah-matahkan daripada hal-hal yang dikampanyekan oleh mereka, sehingga kita ini tidak perlu diekspos, akan dipatah-patahkan, kita akan dihancurkan oleh mereka. Makanya untuk itu jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Selagi kita berjalan jalannya Nabi Muhammad bersama dengan pewaris Nabi Muhammad, baik darahnya maupun ilmunya, insya Allah Allah yang membacking kita, Nabi Muhammad yang akan membacking kita, para aulia min aulia illah, mereka semua akan memintakan kepada Allah agar senantiasa jejak langkah kita di dalam kehidupan dunia ini terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan menghancurkan, merusak kita, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang tetap beriman sampai kita meninggal, tetap Islam sampai kita meninggal, tetap mengikuti jejak Nabi Muhammad sampai kita meninggal, tetap mengikuti para habaib ulama sampai kita meninggal, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kita disambut dengan rahmat Allah, dengan untayan tangan Nabi Muhammad, yaitu dengan syafaatnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, para jamaah, selesai sudah majelis ini, insya Allah kita akan tutup yaitu Fatihah Syifa, talqin dzikir semua doa. Namun setelah doa ini jangan bubar dulu, sohibul wet nyiapin nasi kebuli.